Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai apa yang saya alami di mobil saya ini. Jadi mobil saya ini mengalami akinya itu mulai lemah atau tekor. Bisa kalian lihat di bagian bawah sini. Di sini untuk multimeter menunjukkan 11,7 atau 11,8 seperti itu. Ini menandakan bahwa aki ini sudah mulai lemah ataupun mulai tekor. Dan untuk starter pun pasti akan susah. Di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman apa saja sih untuk ciri-ciri aki yang mulai lemah ataupun tekor, biar kalian nanti tahu untuk segera mengganti aki mobil kalian ketika mendapati ciri-ciri seperti yang saya sampaikan nanti. Jadi kalian bisa ikut terus video ini supaya kalian tahu untuk ciri-ciri aki mobil yang mulai lemah ataupun akan mengalami tekor. Oke, jadi untuk aki mobil yang mulai lemah itu biasanya erat kaitannya dengan CCA yang lemah. Jadi apa sih itu CCA? CCA itu adalah singkatan dari full cranking ampere atau yang merupakan ukuran kemampuan baterai atau aki ini, terutama baterai kendaraan ketika menghidupkan mesin dalam kondisi dingin, atau misalkan mesin mobil kita itu dingin seperti ini, belum dinyalakan sama sekali. Nah itu harusnya CCA nya dalam kondisi bagus, tapi ketika CCA nya drop, otomatis aki ini tidak bisa mengangkat dinamo starter yang kemudian digunakan untuk menyalakan mesin mobil kita. Untuk mobil dengan CCA aki rendah itu tidak bisa lagi untuk dicas ataupun diakali, dan menurut saya wajib diganti menggunakan aki yang baru, karena saya dulu pernah mengalami seperti itu. Ketika aki saya akali dengan CCA yang rendah, otomatis ya tidak akan bisa menyalakan mesin lagi. Mungkin bisa ada orang yang bisa, cuman nggak bertahan lama ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk pada inti videonya untuk mempersingkat durasi. Jadi tanda ketika mobil kita itu mengalami akinya sudah mulai lemah atau mulai tekor, itu yang pertama sulit dihidupkan. Sulit dihidupkan di sini bisa berbagai macam ya. Yang pertama itu bisa sulit di starter, terus starternya berat, seperti itu ya teman-teman. Untuk di mobil saya ini awal-awalnya kemarin itu starternya berat, bisa ngangkat tapi berat. Tapi ketika sudah mulai drop untuk akinya, itu akan sulit untuk dinyalakan atau dihidupkan. Kita coba aja langsung menghidupkan mobil saya ini. Kita langsung coba kontak on. Kita coba kontak on, kemudian kita starter. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ngangkat sedikit pun aja nggak bisa, karena emang akinya sudah di bawah 12. Nah, ketika seperti ini, kalian jangan terus-terusan menghidupkan ya, karena untuk mesinnya tidak akan bisa dihidupkan. Kemudian untuk yang kedua ini kalian bisa periksa atau tandanya itu bisa dari klakson di mobil kita ataupun lampu yang sudah mulai lemah. Contohnya seperti ini. Kita kontak on. Nah, ini suara dari klakson. Nah, ini sudah tidak nyaring lagi. Nah, ini menandakan bahwa aki mobil kita itu sudah mulai lemah atau mulai tekor. Kemudian untuk lampu ini saya biasanya melakukan pengecekan di bagian power window, karena power window ini menyedot arus yang banyak. Kita coba aja. Nah, ketika kita menaik turunkan seperti ini, otomatis lampu di bagian sini ini akan berkedip-kedip ya. Kita coba, ini nggak kelihatan ya kalau di kamera. Nah, ada kedipan ya di bagian situ. Itu menandakan bahwa aki kita sudah mulai lemah. Kemudian untuk yang ketiga ini indikator aki itu di bagian sini ya teman-teman. Ini biasanya menyala, tapi bisa juga untuk indikator aki ini menandakan di bagian pengisian. Jadi tidak selalu ya kalau di bagian atau indikator aki ini yang ada di sini teman-teman, dashboard. Nah ini ya, ini menyala, itu bisa jadi dari akinya ataupun pengisiannya yang mulai lemah. Kemudian untuk yang keempat ya teman-teman, untuk yang keempat ini aki itu sudah mulai
atau mencapai batas usia. Biasanya itu di sekitar 3 tahunan, tergantung dari kondisi aki itu sendiri dan merek aki. Nah, kebetulan di mobil saya ini akinya luar biasa ya. Ini sudah sekitar, kalau nggak salah itu 5 tahunan saya pakai aki mobil ini. Nah, ini bisa kalian lihat ya, di sini 2020. Akinya itu saya beli 729. Nah, ini sudah dari 2020. Nah, ini memang menandakan bahwasanya aki mobil saya itu sudah tua, karena memang standarnya itu biasanya cuma sekitar 3 tahunan, di mobil saya sudah 5 tahun. Dan nanti akan saya share juga di video lain untuk tips supaya aki itu bisa sampai 5 tahun seperti di mobil saya ini. Kemudian untuk tanda-tanda aki mulai lemah yang kelima, itu mesin mobil ini itu sering mati mendadak. Misalkan kita baru jalan, kemudian di jalan raya berhenti di lampu merah, itu tiba-tiba mati mendadak dan susah untuk di starter. Ini beberapa kali kejadian di mobil saya ini, dan setelah itu di jumper bisa pulang lagi, kemudian beberapa saat nanti bisa mati mendadak lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mesin mobil itu sering mendadak mati. Kemudian seperti di awal tadi, untuk yang ke-6 ini atau ke-6 itu starternya lemah. Starter lemah atau tertunda. Jadi seperti mau nyantol tapi nggak jadi, seperti itu. Kalau di mobil saya ini sudah pure nggak mau nyala ya. Nah, berkedip-kedip seperti itu, ini nggak mau nyala. Ini nggak mau ngangkat sama sekali. Nah, ini nanti bisa juga kalau di awal-awal itu starternya lemah, itu berat, kemudian sering tertunda atau ngangkatnya itu lambat. Harusnya kalau CCA aki itu masih kondisi baik, itu ngangkatnya cepat sekali ya. Ketika kita kontak on atau starter, itu langsung dia ngangkat mesin hidup. Harusnya seperti itu teman-teman. Jadi itu tadi ya untuk tanda-tanda aki mobil kita itu sudah mulai lemah atau akan tekor. Tanda-tanda aki mobil kita sudah mulai lemah, kita juga perlu melakukan perawatan aki mobil kita supaya masa pakai aki itu bisa maksimal sesuai dari umur pakai. Misalkan punya saya ini bisa sampai 5 tahun ya teman-teman, ini luar biasa sekali. Padahal biasanya sebelumnya itu cuman di sekitar 3 tahunan, nggak nyampe, ini bisa sampai 5 tahun aki mobil saya ini. Untuk yang pertama kita lakukan untuk merawat aki mobil kita, yang pertama itu kita cek voltasenya. Selalu kita cek voltasenya ya. Untuk voltase pastikan selalu di atas 12,5 biasanya saya. Nah, di sini untuk voltasenya itu 11,8. Ini menandakan akinya memang sudah lemah ataupun sudah mulai tekor. Dan bisa juga kalian melakukan pengecekan untuk CCA-nya. CCA itu bisa dicek menggunakan alat yang namanya itu Lansol. Kalau nggak salah harganya sekitar 200 ribuan. Nanti bagi kalian yang mau beli, itu bisa saya lampirkan untuk linknya. Kemudian untuk yang mau beli multi seperti ini, multimeter, nah itu bisa kalian cek juga di bagian linknya. Nanti saya sertakan kalau mau buat alat seperti ini, karena saya menggunakan alat seperti ini untuk cek di mobil saya dan motor saya, akinya itu masih bagus atau enggak. Kemudian untuk yang kedua, itu kita harus melakukan cek air aki. Untuk aki basah seperti ini ya, kalian pastikan untuk levelnya itu selalu posisi maksimal, jangan sampai berkurang kemudian aki menjadi drop atau lemah. Dan untuk di bagian dalamnya ini atau elemennya itu rusak ya teman-teman, kemudian aki akan nggak bisa dibenerin lagi atau nggak bisa menerima arus listrik lagi. Kemudian untuk yang ketiga, itu kalian wajib berikan cover anti panas seperti ini. Cover seperti ini itu bisa merawat dan menjaga kondisi aki kita supaya tidak terpapar panas dari mesin kendaraan kita ini. Jadi aki akan lebih awet. Kemudian untuk yang keempat, itu membersihkan kutub aki dari kerak dan kotoran. Nah, seperti ini. Ini kalau ada keraknya kalian bisa amplas, kemudian kasih grease ataupun WD di bagian plus dan minusnya sini ya. Kemudian untuk yang kelima, kalian harus cek selalu usia aki ini. Jangan sampai aki ini nggak kalian cek usianya ya. Misalkan seperti saya kemarin kelupaan, ternyata aki ini sudah 5 tahun, memang sudah harusnya diganti menggunakan aki yang baru. Mau diakali seperti apa aja, ini tetap akan tekor ya teman-teman, dan voltasenya nggak akan naik meskipun saya cas. Nah,
Kalian pastikan untuk masa pakai aki biasanya yang bagus itu sekitar 3 tahunan, ini saya sampai 5 tahun. Ini luar biasa sekali. Dari mobil-mobil saya yang terdahulu atau yang lain, ini lama sekali untuk akinya ini, biasanya cuma 3 tahunan. Jadi seperti itu ya yang harus kita lakukan untuk pengecekan atau perawatan ketika kita sudah tahu untuk apa saja sih tanda-tanda aki mobil yang mulai lemah. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya, aki ini perlu kalian rawat supaya masa pakainya itu bisa maksimal, kemudian minim kendala. Nah, kalau seperti itu kita pasti tidak akan boros ketika mengganti aki di mobil kita, karena aki mobilnya itu selalu kita rawat, kita jaga, dan kinerjanya pasti akan lebih maksimal lagi. Kemudian saran dari saya, itu di mobil kita, jika akinya itu sudah ditemukan ciri-ciri mulai lemah, langsung ganti akinya itu dengan yang baru dan merek yang ternama atau merek yang bagus, supaya aki ini bisa bertahan lama. Beda dengan aki-aki atau yang mereknya itu abal-abal, itu biasanya nggak akan bertahan lama ya. Untuk aki-aki yang tidak terkenal mereknya atau tidak terjamin kualitas dari komponen di dalamnya. Jadi pastikan kalian menggunakan aki dengan brand ternama, kemudian kalian jaga kondisinya supaya baik dan lakukan perawatan, pengecekan seperti voltasenya, kemudian CCA-nya, kemudian untuk kebersihannya, air akinya, seperti itu. Jadi untuk pengecekan seperti itu tadi dan ciri-cirinya seperti tadi. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.